Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bener ke mak saya laki sepen nih kah? Ulangin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini kan seger saya. Ketondu apa pun. Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Alhamdulillah, para hadirin, para hadirat, para rabuh sing neng malam semaken ampon hadir neng acara Maulid Nabi otabah sahabi safari hari lahir Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, saya kaula hormaten para alim, para ulama, para nahdiyin, para nahdiyat, para asatidh, para asatidzah, bentak lepah para pengurus Tanazzaha Jember, dan juga ada Pak Lurah seampun hadir neng malam semakin juga Pak Kapolsek hadir juga. Alhamdulillah, sami-sami memeriahkan bulan yang mana waktu ketika Rasulullah lahir ke dunia ini. Alhamdulillah, semoga kita semua sehadir neng malam semangken benekun bisa akompol neng malam semangken, tapi bisa akompol kedi neng sorgana Allah Ta'ala, akompol sarang beli-beli na Allah Ta'ala, langkong-langkong akompol sarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Tak sekali jom. Amin. Kikapi mantar kaum bola sarang Rasulullah karena ba-abaan nikah meningkat nikah maduran apa coba nih kan? Coba. Tak oning kula mana coba. Apa bahasa boy? Bahasa. Ada yang tidak bisa bahasa Inggris Timur sepertinya di sini. Ada yang tidak mengerti. Kalau bahasa Indonesia mengerti semua. Makanya saya tak nih. Ngerti apa tidak ngerti? Campur gitu. Takut bodoh saya tak ngerti. Anehkah kita semua berkumpul di malam hari ini tidak kecuali tidak bukan karena cinta kita, karena kesyukuran kita Rasulullah hadir ke dunia ini. Cinta apa tak cinta ke Rasulullah? Kudu cinta tak ke Rasulullah. Insya Allah
mun cinta dek ka Rasulullah kedi baabeun seket dek yang banyak dosanya ini, yang kita berdosa ini, insya Allah semua dapat syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Jadi para hadirin, para hadirat sekalian, niat kita untuk merayakan hari lahirnya Rasulullah itu, kenapa kita merayakan hari lahirnya Rasulullah? Oneng apa? Oneng. Bah, mana ngepin ya? Mak sepin ya? Ketondu napa ing mana ya? Aneka deti merayakan hari lahir Rasulullah nekah baabeun asokor. Jayan baabeun nekah sebelum Rasulullah dilahirkan di dunia ini. Itu kita dulu dunia ini berada di zaman yang mana zaman itu disebut zaman jahiliyah. Nah sekarang sudah zaman yang terang benderang berkat Rasulullah. Karena itu kita bersyukur merayakan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Anapa mak senekah? Karena Rasulullah nekah pernah hadis saya diriwayatkan dari Imam Tirmidzi, pernah diriwayatkan seperti ini. Ya Rasulullah, kapan panjenengan diangkat Nabi sama Allah Subhanahu wa ta'ala? Kapan ya Rasulullah? Dijawab dengan Rasulullah tahu kapan? Bukan diangkat Rasul, diangkat Nabi. Ketika dibuatnya Nabi Adam. Jadi Nabi Adam sebelum jadi manusia, Rasulullah ini sudah ditetapkan sama Allah Ta'ala bahwasanya ketika lahir nanti yang namanya Ahmad atau Muhammad itu sudah menjadi nabi. Jadi Rasulullah lahir itu sudah jadi nabi. Kalau diangkat Rasul itu setelah beberapa tahun kemudian. Tapi kenabiannya itu tidak diragukan, mulai dari lahir sudah menjadi nabi Rasulullah. Akhirnya jadi mulai lahir pacet nabi. Makan ini ke asokor. Merayakan Maulid Nabi, bukan Maulid Nabi dirayakan, ini bukan bid'ah. Bukan bid'ah, oneng bid'ah. Oneng napa tak oneng? Bid'ah nikah beda dua. Bid'ah ini ada dua. Yang pertama, beda seanyama bid'ah hasanah. Yang kedua, beda seanyama bid'ah sedolalah. Jadi asal usul bid'ah, nama bid'ah ini sesuatu pekerjaan yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Nikah asal usul bid'ah. Jadi secara lugotan bid'ah itu tidak pernah. Jadi secara makna hal-hal yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah, termasuk numpak sepeda, ini bid'ah. Bid'ah dolalah. Bid'ah dolalah. Iki numpak bid'ah. Anekah? Jadi baaban pertama, kenapa kita merayakan Maulid Nabi? Yang pertama agar supaya kita selalu ingat ke Rasulullah. Yang kedua, kita agar selalu tahu apa-apa yang harus ditiru dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Anekah detik kita harus meniru apa-apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Contohnya baabeun semakin
mon bedereng kafir, orang cenah, orang celeng, pokoknya orang kafir nikah esemaen apa jauh? Esemaen apa jauh? Hah? Apa esemaen apa jauh? Apa jauh kadang. Dek kareng kafir apa jauh? Udah pareng muslim, apa jauh apa semak? Kadang apa moso. Tetanggan si muslim ki moso juga. Mon Rasulullah ini kan lain non. Lain, tidak seperti kita. Tidak seperti kita Rasulullah. Jadi kita harus meniru terhadap Rasulullah. Rasulullah tidak pernah mengobarkan perang, mengajak perang terhadap kaum kafir. Tidak pernah. Jadi Rasulullah itu selalu karena diserang, Rasulullah itu difa. Difa dalam artian bela diri. Tidak pernah Rasulullah menyerang terhadap orang kafir. Jadi bela diri. Kalau tidak bela diri ketika diserang, ya ada Mas. Pas nyaba gini, motornya pun beli pun. Kan tak mungkin. Siapa sih narosaki umat muslim nih Mas? Jadi bertahan agar supaya umat muslim nih kah tetap ada, tetap bisa nyambung istilah nikah dari Rasulullah, nyambung ilmun sampai kah beabeen semakin. Termasuk ada cerita dulu buat pelajaran untuk kita agar supaya kita selalu sabar ketika menghadapi orang, siapapun orang, entah itu muslim, entah itu kafir, entah itu non muslim, kita harus tetap sabar. Dulu Rasulullah itu pernah ada kaum kafir Quraisy. Kaum kafir Quraisy buta. Jadi kaum kafir Quraisy pada buta lah, Mbak. Nikah sudah buta, sudah kafir, benci terhadap Rasulullah. Kerjaannya setiap hari bukan mencari nafkah, bukan. Kerjaannya setiap hari mencela terhadap Rasulullah. Oh, Muhammad itu bohong. Muhammad itu pura-pura jadi nabi. Muhammad itu bukan nabi, carpakan, dusta Muhammad ya. Benar ini kanon. Setiap hari kerjaannya di pojokan pasar, setiap hari mencela terhadap Nabi Muhammad. Kerjaannya. Tapi apa yang dilakukan Rasulullah? Kalau kita elah celah, ketiban apa dong? Mau beda senyela. Ya. Beda senyela. Nikah. Langsung beri bogem kina bagi belis kan Mbak Aban. Mon Rasulullah punten, mon Rasulullah celah neng tupatun pasar sarang Rasulullah napa baki nase suapen karena Rasulullah oneng yen orang nikah tidak pernah bekerja, kerjaannya cuman menyela Rasulullah. Jadi Rasulullah itu kasihan terhadap orang ini, mencela Rasulullah, tapi Rasulullah kasihan. Akhirnya dikasih makan, takut tak bisa makan ini. Suapen sarung Rasulullah. Setiap pagi disuapin. Jadi Rasulullah nyuapin orang kafir Quraisy sebutan. Ini gula kelepainya aman. Gula. Jadi suapin. Ini sambil nyela. Makan oh Muhammad cokocuan. Ini kah? Muhammad dicoba. Udah. Padahal saya nyuapin Rasulullah. Rasulullah ini tak belis non. Tak abogem ndak napa. Nyuapin. Ini ke ahlak Rasulullah. Yang patut kita tiru. Kemudian Sayyidina Abu Bakar itu bertanya terhadap orang-orang, karena Sayyidina Abu Bakar ini orang yang memang sahabat Rasulullah dan cinta terhadap Rasulullah, ingin meniru semua apa-apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Itu ya benar-benar orang yang cinta terhadap Rasulullah. Nah, ba'abaan kita semua, kalau memang kita mengaku cinta terhadap Rasulullah, ngelakonin apa punten sunnah-sunnah Rasulullah, sebut lagi dong situng. Pertama, siwak sebelum sholat. Asiwakan apa punten? Hah?
Siwak ni kekempang padahal kun ngakui kelampim ni ka bisa niat aki siwak. Siwak ngakui kelampim ni ka contoh aki nabi kula. Nah nikah siwak sebelum sholat gampang bisa nih, sepenting niat siwak sunatan lillahi ta'ala. Siwak pun on sobung kaju siwak kiang kui kelampi nikah pun oleh benih serbet bu mon serbet nikah lap-lap mon serbet nikah serbet serbet aneka sepertama ngelakonin apa punten kan cinta dekat Rasulullah. Salat ba'diyah qobliyah ba'diyah ngelakonin apa punten? Kelakean ngelakonin apa punten? Qobliyah ba'diyah ngelakone kisah ngelakone alhamdulillah berarti cinta. Saya tak ngelakone can cinta dim mencintan. Sayyidina Abu Bakar cinta dengan Rasulullah kapi saya lakone sareng Rasulullah etero can cinta dim mata ngelakonin. Boleh tahajud salat sunnah tahajud akeleun lah ngoca tahajud lah akeleun tahajud napa caileun tahajud napa caileun caileun tak ngelakonin can cinta. Anekah saya perlu pertanyakan dek aba-aba. Boleh tongeki terakhir. Mon cinta orang saya cinta ke Rasulullah ni kecakang solawat. Senapa solawat mbian benareh? Senapa? Neng-neng. Ndak iling jangan ndak iling. Iya. Ndak eling. Ndak eling karena terlalu banyak apa tak eling karena tak pernah sekali nih. Nek kudu jadwal. Ketika kita berzikir ini harus berjadwal. Karena agar supaya apa? Ketika pertama kita memulai memang tak bisa langsung 1000. Pertama kita memulai 100. Setelah berapa minggu tambah 200. Setelah berapa minggu tambah lagi. Jadi memang menghitung ini kan perlu dalam wiritan non. Perlu. Termasuk sholawat. Ya, memang tak bisa nyebut akhir kenapa kali sholawat. Kan ini pas can cinta. Man ahabba syai'an fahuwa aktsaru dzikruhu. Siapa-siapa orang yang mencintai terhadap seseorang fahuwa aktsaru dzikruhu, maka akan terus mengulang-ulang namanya. Can cinta, mata elang ulang zaman Rasulullah. Nikah kita anak penting mulai dari semakin kan mulai pun dari 100 200 tanah pemulai solat menunjukkan rasa cinta kita terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Nah itu, jadi memang harus sholawat itu minimal sehari, minimal sekali 100 gampang. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad sekonek kun sampai 10 sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain, sallallahu ala Muhammad ulang cuman 10 kali. Sallallahu ala Muhammad, 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 sallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Mare sudah. Terus lagi sampai 1 kali. Sekejap gunon. Embian main HP ngecek out Shopee ini kamu bu ibu ya. Saya cek out Shopee itu ambil Shopee ya gua. Takar tak tahu bekal tung lah. Coba ngecek Shopee ambil sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad kan sip. Oh Shopee melulu budi masih mapan ya. Mana yang bagus sudah tetap bagus. Larang. Ini kah? Lo Shopee lo cek out lo selawat kalau pai. Gimana kita mau minta? Malu kita mau minta terhadap Rasulullah. Nanti minta syafaat terhadap Rasulullah malu. Nyebut namanya aja sudah jarang.
Ki, ngageli ki. Ki insyaallah mulai mandiri kantoh pon mulai selawat pon. Sehari 100, insyaallah istiqomah. Amin Allahumma. Amin. Aneka. Jadi Abu Bakar kembali lagi. Abu Bakar itu ingin meniru semua apa-apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Kemudian bertanya terhadap para sahabat-sahabatnya Rasulullah. Saya itu sangat cinta terhadap Rasulullah. Semua yang dilakukan Rasulullah saya tiru. Apa yang belum saya tiru yang dilakukan oleh Rasulullah? Beritahu saya apa yang belum saya tiru. Ada satu sahabat menjawab, ya Sayyidina Abu Bakar, ada satu yang belum kamu tiru, perilaku Rasulullah. Apa itu? Beritahu saya akan meniru. Diberitahu, Rasulullah setiap pagi itu menyuapi kafir Quraisy yang buta yang ada di ujung pasar. Bah, yang ada di ujung pasar mana? Yang selalu benci sama Rasulullah, yang selalu menghina Rasulullah itu. Iya. Oh ya, saya akan niru. Kemudian ketika sore hari, Sayyidina Abu Bakar ingin menyuapi orang tersebut, orang kafir Quraisy yang buta. Kemudian disuapi sama Sayyidina Abu Bakar. Lama-lama karena terus mencaci Rasulullah, belis Sayyidina Abu Bakar ini karena benar Rasulullah badat akar tek bari mak terus caca Rasulullah belis dadi mau nyuapin nih kah bek kasar nih kah bekasarnya padan bu ibu nih kah mau nyuapin anaknya ketika anakan meler ibu-ibu biasa nih ibu mau nyuapin anak yang lebih otak kaki makan. Allahumma sholli ala Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Jadi Sayyidina Abu Bakar ini kita ngambian bu, tak sampai yodoyoan putan. Kun bek tekan sakone colok nengeneng. Terus lagi denger mau bacanya cara Rasulullah lo kok cinta ke Rasulullah ada dia caca nekat Sayyidina. Padahal yang dicaci maki itu Rasulullah bukan Sayyidina Abu Bakar. Rasulullah sendiri yang mencaci maki itu nyaman ngasih makan. Akhirnya sadar orang yang buta yang orang yang buta kemudian kafir Quraisy ini sadar, boh, siapa ini yang nyuapin saya? Siapa yang nyuapin saya? Abdinah, saya biasa nyuapaki empian benare. Bonjok bener. Siapa ben? Ndak ngaku masih Sayyidina Abu Bakar. Saya yang tiap hari nyuapin sampean. Oh bukan. Yang tiap hari nyuapin saya itu suapannya lembut, nasinya dihancurin dulu. Dihancurin sampai saya itu gampang makannya. Itu Rasulullah. Suapin yang lembut, ini kasar ini. Beda beliser ya. Aneka. Dadi pacet kibabaan kan paden. Tapi Sayyidina Abu Bakar neka beliser tak sampai nokol. Kibak kas nyuapin bekasar kun neka. Waban malah nyelam lo nya bah bus aneka detik akhirnya Sayyidina Abu Bakar karena pun temoh tertangkap basah atau bu Sayyidina Abu Bakar, iya bukan saya yang menyuapi sampean setiap hari. Wah kenapa, mana yang nyuapin saya biasanya itu lagi napa nggak nih pokok Rasulullah tepan tak bisa nih kente Sayyidina Abu Bakar tepak napa Rasulullah kelepai hula tak bengal hula saya detik ceretan ini kan benih mengada-ngada hula non benih mengada-ngada pacet badan yang gak tapi mau jelas akibi Arab apa di kol dua nih kemarin nih singkat ini kami hula detik napanya mana akhirnya Sayyidina Abu Bakar ada bu engki benih kaulah saya biasanya apa kimpian. Bah, siapa terus sebiasanya apa kiko? Kenapa sebiasanya apa kimpian benar nekah Nabi Muhammad
Muhammad saya biasa. Muhammad siapa? Muhammad sing aku nabi. Engki. Oh, berarti memang Muhammad itu nabi. Berarti Muhammad itu memang Rasulullah. Saksi aki, siapa nyaman ben? Saya Abu Bakar. Saksi aki, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan nabiyan wa rasuluh. Langsung asyahadat nih. Karena apa? Karena perilaku Rasulullah terhadap beliau. Orang yang kafir itu, kafir ataupun muslim itu sama perlakunya Rasulullah. Tetap Rasulullah sabar, tetap Rasulullah halus terhadap memperlakukan seseorang. Kecuali kafir harbi. Kafir harbi. Jadi kafir itu ada dua. Kafir itu ada dua. Yang pertama adalah kafir dhinni. Kafir apa? Dhinni. Bukan dini, bukan pernikahan dini menikah. Kafir dhinni. Kafir dhinni. Jadi kafir dhinni nikah kafir yang mengikuti undang-undang negara. Jadi haram hukumnya, kita tak boleh membunuh orang kafir itu. Ketika orang kafir yang mengikuti undang-undang negara itu tak boleh hukumnya dibunuh. Termasuk kaum kafir Quraisy yang buta tadi. Beliau mengikuti peraturan-peraturan yang ada di negara tersebut. Jadi tidak boleh, haram hukumnya dibunuh. Termasuk di Indonesia, kafir-kafir yang ada di Indonesia yang ikut peraturan-peraturan negara itu tidak boleh dibunuh hukumnya. Harus kita ayomi seperti Rasulullah mengayomi orang-orang kafir ataupun orang-orang muslim. Jadi tidak boleh kita musuhi. Orang kafir itu tidak boleh kita musuhi. Yang kedua adalah kafir harbi. Kafir harbi. Kenapa? Kafir apa? Kafir harbi. Kafir harbi ini kafir orang non muslim yang darahnya halal untuk kita bunuh. Darahnya halal, jadi boleh kita bunuh. Nah, kalau sekarang tidak ada kafir harbi ini. Semua kafir mengikuti undang-undang negaranya masing-masing. Tidak ada kafir harbi. Dulu di zaman Rasulullah banyak kafir harbi. Jadi sekarang itu belum ada peperangan yang murni orang kafir memerangi orang Islam karena masalah agama. Murni belum ada. Semi murni ada di Palestina, tapi semi masih ada politik di situ. Kalau belum murni berarti belum boleh kita bunuh. Nah itu yang nyama kafir harbi itu udah ada sekarang. Belum ada. Jadi memang semua kafir termasuk yang di Indonesia harus kita ayomi. Karena kenapa? Orang kafir itu tahu apa tidak tahu terhadap agama Islam. Bukan agamanya, Bu. Bukan agamanya. Maksudnya itu anunya apa namanya? Apa nyaman ya? Elang. Allahumma sholli ala Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Elang lah. Kurang sholawat, teman. Sholawatnya masuk biasa. Anehkah? Jadi orang kafir itu tidak tahu terhadap peraturan-peraturan yang ada dalam agama kita. Entah itu sholat, entah itu akhlak kita. Tak tahu. Apa yang dilihat orang kafir? Kita. Kita yang dilihat oleh orang kafir. Jadi kita harus berakhlak baik, berperilaku baik, termasuk berakhlak baik. Harus baik terhadap sesama agar supaya apa? Ketika orang kafir melihat kita, kita dilihat sama orang kafir, oh ini bagus ini. Kamu agamanya apa kok mengajar, kok bisa kamu sampai sebagus itu jadi manusia? Bersih termasuk bersih. Jadi buang sampah ya Bang Seromban, Bu. Taruh pada tempatnya, harus bersih, rumah bersih, harum. Itu yang dicintai sama Rasulullah. Nah, itu ketika orang kafir melihat kita, wah ini kok bagus orang ini. Itu yang dilihat oleh orang kafir. Jadi kita harus mengayomi. Kalau kita, sekonek nokol, nggak bisa orang kafir kan ngelihat, Arya agama Islam ini kok ngajarnya cek kerasnya, kok memukul. Tapi kebalikannya ketika kita baik terhadap sesama, ngayomi, menolong terhadap sesama,
Dilihat sama orang-orang kafir, oh ini bagus ajarannya orang Islam. Cobakah saya belajar seperti apa yang diajarkan oleh agama Islam. Ketika sudah belajar, oh ini memang bagus pelajaran agama Islam. Akhirnya orang yang sebelumnya kafir bisa masuk Islam. Jadi kita itu harus ngayomi terhadap semua agama yang ada di Indonesia. Ngakali ki? Jadi taule atau karan muslim non muslim kudu sama-sama diayomi. Seperti Rasulullah mencontohkan kita agar supaya apa? Agar supaya orang-orang kafir itu nanti ngikut terhadap kita. Ngikut masuk terhadap agama Islam juga. Nah, nggak nikah. Jadi termasuk baju harus rapi. Nikah kuliah nikah. Saya ini bukan yang megayang, aku jubah, aku anu, bukan. Biar rapi. Mau misalkan saya naik pentas sarung bolong-bolong, baju pakai kaos bolong-bolong, medaya songkoan yang mereng, buru kepir ya apa ya? Tahu sakit dia kau tak tepat ya kayak orang gila. Go paling mah. Sini kan aku bisa rapi, balik sepaja apa? Gimana sepaja nyaman ya bos? Nyaman apa tak nyaman? Nyaman. Jadi tengeneng tak ban-kaban ki paling sebagian sepon ketondu kasableman ki semoga lebih ketika bisa tahan tojuk malah sepaja oleh barokana ilmu barokana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Wah hebat nih kawan, abid nih kawan. Belum mau diterusin ini. Lanjut nih kah? Naik ke si lakean lanjutnya lanjut aneka jadi sekonek bayi sedikit lagi. Jadi apa namanya, kita memang harus selalu meniru Rasulullah termasuk ibadah kita. Ibadah ini saya selalu menyampaikan ini di mana-mana agar supaya kita semua selalu ingat bahwasanya tujuan kita hidup di dunia itu apa. Dawuhnya Allah Ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu dawuhnya Allah Ta'ala. Saya menciptakan, wa ma khalaqtul jinnah wal insa, saya menciptakan jin dan manusia dan semua yang ada di dunia ini illa liya'budun, kecuali beribadah terhadap saya. Jadi tujuannya bapak-bapak, para hadirin, para hadirat, tujuan kita itu hidup di dunia cuma satu. Apa tadi? Apa? Ibadah. Tojuknya cuma itu. Jadi tujuan kita itu bukan di dunia. Di dunia kadang kita lalai, lupa dengan tujuan kita sesungguhnya. Apa tujuan kita di dunia ini? Tujuan kita di dunia ibadah kepada Allah Ta'ala agar supaya kelak di akhirat kita bisa masuk surganya Allah Ta'ala. Itu tujuan kita. Di dunia ini ujian semua di dunia. Jadi tujuan kita nyari rezeki, nyari uang, nyari pangkat, nyari apa segala macam, itu tujuannya agar supaya ibadah. Kita nyari rezeki misalkan. Rezeki ini kan harus dicari juga. Walaupun ada dawuhnya Allah Ta'ala juga, wa ma min dzabbatin fil ardi illa 'alallahu rizquha. Apa-apa semua yang ada di bumi Allah yang bakal ngasih rezekinya, ada dahulunya Allah Ta'ala. Tapi kalau kita tidur-tiduran ya bungkong, tak kira datang pese itu dak. Joil. Tak kira joil ini pas jadi joilnya walet ndak. Joilnya tak bisa jual dak, bukan walet. Jadi memang harus dicari, harus ikhtiar. Setelah kita sudah mendapatkan rezeki, apa tujuan kita selanjutnya? Dapat rezeki kita beli buat rumah. Misalkan ada rezeki untuk buat rumah agar supaya apa? Agar supaya kita nyaman tinggal di rumah, bisa ibadah ke Allah Ta'ala. Bisa bangun malam nyaman tidurnya, ada kasur, ada bantal, ada guling,
Enak tidur, bukan malah tidurnya mancoilan mas terlampes sampai subuh lebih. Bukan, karena untuk agar supaya kita bisa setelah bekerja capek istirahat nyaman bangun tahajud kemudian sholat subuh terus ibadah ke Allah Ta'ala, itu tujuannya. Jangan salah, kadang tujuannya itu yang kok sepenting kaya pokoknya lah kaya maring kok lah seneng kok lah. Bukan, tujuan kita mendapat rezeki dari Allah Ta'ala ini agar supaya kita tetap beribadah ke Allah Ta'ala. Allah Ta'ala memberi rezeki terhadap kita, dilihat sama Allah Ta'ala. Dilihat orang ini tak kasih rezeki, ini rajin ibadahnya. Biasanya mun sosa nih kaki, mun sosa, mun sakit, mun barak mati ya, ingat ke Allah Ta'ala. Kalau sakit ingat ndak ke Allah Ta'ala. Kalau susah ingat ndak ke Allah Ta'ala. Kalau senang lah, kalau susah pasti ingat, pasti itu. Kalau sakit nyebut sudah mesti sakit tapu ya Allah, sakit tapu ya Allah, ya Allah. Itu kalau sakit. Coba beres ada sudah. Beres kok lah. Kalau pahit ke Allah Ta'ala. Jadi Allah itu kadang memberi sakit terhadap kita, memberi rezeki terhadap kita, memberi sesuatu, semua yang diberi oleh Allah sama kita di dunia ini dilihat sama Allah Ta'ala. Bersyukur ndak? Ketika diberi uang masih ibadah ndak? Ketika susah, dulu zaman susah ibadah terus, ingat pengen enak hidupnya, diberi rezeki sama Allah sedikit selama-lamaan dilihat sama Allah Ta'ala. Kamu sudah enak hidupnya, apa masih ibadah ndak terhadap saya? Kalau kita mensyukuri apa yang diberikan oleh Allah Ta'ala, kita terus akan beribadah, tidak lupa, tidak mengurangi, sesibuk apapun. Terutama sholat. Sholat itu tidak boleh ditinggal. Sampai-sampai kita tidak bisa bergerak, misalkan kita koma sakit, benih koma sebau itu di sini, bukan koma sakit, stroke misalkan, koma itu wajib hukumnya kita tetap ibadah, tetap sholat, wajib hukumnya. Entah itu kita stroke cuman bisa nganu mata, tetap pakai mata sholatnya, wajib sholat itu, wajib yang betul-betul wajib. Jadi jangan sampai ninggal sholat itu naudzubillah ninggal sholat. Jangan dientengkan sholat. Allah itu nyuruh kita ibadah ke kita, nyuruh kita sholat, karena memang betul-betul cuman sholat yang bisa nyambungkan kita ke Allah Ta'ala. Sholat yang bisa nyambungkan kita ke Allah Ta'ala, salah satunya. Jadi emang harus wajib sholat dalam keadaan berapapun, dipang, sakit kaki, patah kaki, duduk, harus sholat duduk. Misalkan tidak bisa duduk, punggung patah, bisa tidur, wajib sholat tidur. Tidak bisa bergerak, cuman leher yang bisa bergerak, leher, sholat, tetap wajib sholat. Tidak ada yang tidak wajib. Mohon bu ibu ada liburnya. Kalau sudah keluar darah itu libur sudah. Tapi kalau ketika tidak ada halangan, tetap wajib sholat itu. Tidak bisa ditinggal, tidak ada toleransi. Jadi memang sholat itu benar-benar jangan dianggap remeh. Kebanyakan sekarang menganggap remeh sholat, sudah nanti gampang dah, Vina dah nanti kodok, sholat tidak boleh. Tak boleh ngakali ki. Jadi sholat itu wajib, benar-benar wajib yang sangat wajib, tidak boleh kita tinggalkan sedikit pun. Itu sholat. Jadi jangan lupa, kita diberi rezeki, apakah kita meninggalkan ibadah kita, apa kita terus akan beribadah? Kalau kita terus beribadah, oh ini memang berarti sudah kuat imannya. Walaupun saya beri rezeki tetap beribadah, berarti mensyukuri apa yang diberi saya. Bakalan akan ditambah rezekinya sama Allah Ta'ala. Ketika diberi rezeki kemudian lupa sama sholatnya, lupa sama ibadahnya, Allah ngelihat ini diberi rezeki kok malah lupa sama sholatnya, diambil lagi rezekinya. Ada dua, kadang diambil rezekinya, kadang karena Allah sudah murka terhadap kita, dikasih semua dunia sama dia, dikasih semuanya lah, banyak pesen bingkauan.
San mesan sudah tadi akhirat sekali buat anda. Jadi neng dunia melolo odiin kamu, neng akhirat tadi papa. Itu naudzubillah. Jadi kita kadang punya uang ataupun tidak punya uang mikir. Apa itu pemberian? Punya uang banyak misalkan, kita mikir apa ini pemberian Allah Ta'ala karena Allah Ta'ala murka terhadap kita, Allah apa karena ini pemberian agar supaya saya lebih banyak beribadah terhadap Allah Ta'ala. Nah itu beda dua. Jadi hati-hati ketika ada uang ibu, ketika ada uang Shopee loh, Shopee, ingat dulu ibadah ini waktunya ibadah apa bukan, ini pemberian ini karena ibadah apa karena Allah murka terhadap saya? Takut murka. Naudzubillah kalau sampai murka. Ya, nggak geli. Nah nikah mungkin sekian dari kaulah. Semoga kita semua yang hadir di malam hari ini diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi syafaat nanti di akhirat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dikumpulkan di surganya Allah, Ta'ala bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa qurrati ayunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma akrimna binuril fahmi wal hifdina wa aqlina wa akhrujna min dhulumatil jahl warzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbi zidna ilman nafi'ah wa fahman wa amalan makbulah wa du'aan mustajabah wa jannatal firdausi na'iman muqima bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma tawwil a'marana wa hassin a'malana wa hassin akhlaqana wa nawwir qulubana wa wassi' arzaqana rizqan halalan tayyiban mubarakan wa man ladzi khairi qaribna wa man ladzi khairi qaribna wa man ladzi khairi qaribna ya Allah wa man ladzi syarri ba'idna ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Fasubhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisyirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mungkin sekian dari saya. Kalau ada salah bicara dan sebagainya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.